Kalau kita bicara tentang kebebasan beragama, tentu juga ada pembicaraan tentang apa saja yang boleh membatasi kebebasan beragama tersebut. Karena kebebasan beragama itu bukanlah kebebasan yang mutlak, tetapi kebebasan yang terbatas, kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam berbagai undang-undang nasional maupun dalam dokumen-dokumen internasional mengenai kebebasan beragama, itu ada 5 pembatasan dari kebebasan beragama di masyarakat. Pembatasan itu pertama terkait dengan apa yang disebut dengan public order, ketertiban sosial. Karena itu di dalam mengimplementasikan ajaran agama di masyarakat, pemerintah harus membuat aturan yang membatasi kebebasan beragama masyarakat. Tetapi pembatasan itu dalam konteks membangun ketertiban sosial. Misalnya pembatasan itu dipakai untuk pendirian rumah ibadah. Jadi pendirian rumah ibadah ini menurut saya disesuaikan saja dengan aturan tata kota, di mana sebuah rumah ibadah itu dapat memberikan kenyamanan bukan hanya buat pengunjungnya, tapi juga buat masyarakat di sekitarnya. Aturan-aturan terkait dengan penggunaan sound system dalam sebuah rumah ibadah misalnya itu juga harus diatur sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi sejumlah masyarakat. Misalnya yang saya pernah alami adalah klaim dari sebuah rumah sakit ibu dan anak. Mereka terganggu dengan suara speaker dari masjid yang sangat mengganggu. Karena ini adalah rumah sakit anak ya, jadi anak-anak itu telah dibersihkan misalnya dan dibawa ke tempat tidur dan lalu mereka mendengarkan suara gaduh dari rumah ibadah dan itu menimbulkan ketidaknyamanan. Ini adalah kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Karena itu pemerintah boleh mengatur, membatasi kebebasan penggunaan apapun yang berkaitan dengan kehidupan agama yang mengganggu ketertiban publik. Jadi yang pertama itu pembatasannya adalah terkait dengan ketertiban publik. Yang kedua, pembatasannya adalah terkait dengan apa yang disebut dengan moral publik, nilai-nilai kesusilaan masyarakat. Misalnya ada kepercayaan atau agama tertentu yang mewajibkan jamaahnya atau penganutnya untuk bertelanjang bulat misalnya di tempat umum. Tentu saja ajaran agama seperti ini tidak boleh ditoleransi atau tidak boleh dilakukan di dalam kehidupan bermasyarakat karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kesusilaan. Boleh bertelanjang bulat misalnya, tetapi itu dilakukan dalam ruang tertutup, tidak boleh dilakukan di tempat umum di mana itu mengganggu kenyamanan dan juga mengganggu prinsip-prinsip kesusilaan. Karena itu ada batasannya. Yang ketiga, kebebasan beragama itu harus dibatasi dalam konteks perlindungan terhadap apa yang disebut dengan public health, kesehatan publik. Misalnya, undang-undang tentang perlunya imunisasi. Dalam konteks ini tidak boleh ada ajaran agama atau kepercayaan yang mengatakan bahwa imunisasi itu bertentangan dengan kepercayaan kami, bertentangan dengan keyakinan kami. Nah, itu tidak boleh karena tugas pemerintah menjamin kesehatan publik masyarakat, misalnya dengan imunisasi, itu wajib dilakukan oleh masyarakat. Tidak boleh kepentingan publik ini diabaikan hanya karena kepentingan agama. Lalu yang keempat itu adalah bertentangan dengan apa yang disebut dengan public safety, keselamatan publik. Misalnya kepercayaan dalam satu agama tertentu yang mewajibkan penganut agamanya menggunakan tutup kepala atau yang disebut turban ya di dalam agama Sikh. Nah, sekarang dalam konteks keselamatan publik, undang-undang lalu lintas mewajibkan penggunaan helm buat semua pengendara motor. Dalam konteks ini tidak bisa, jadi tidak ada pilihan bagi kelompok kepercayaan atau agama tertentu. Mereka boleh menggunakan turban, tetapi dia juga harus menggunakan helm. Karena itu di dalam pelaksanaan ajaran agama, kebebasan beragama tidak bisa melanggar kepentingan atau prinsip-prinsip jaminan terhadap keselamatan publik. Keselamatan publik harus didahulukan daripada ajaran agama. Dan yang kelima, pembatasan itu terkait dengan pelanggaran terhadap hak asasi orang lain. Karena itu di dalam pelaksanaan ajaran agama pastikan hak-hak orang lain dalam kehidupan masyarakat itu tidak terganggu. Karena itu jaminan kebebasan beragama hanya dapat dilakukan kalau itu tidak mengganggu hak-hak orang lain, hak-hak asasi orang lain dalam kehidupan masyarakat. Karena itu saya melihat bahwa
aturan-aturan mengenai kebebasan beragama atau dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia ini, seharusnya pemerintah membuatnya terkait dengan acuan-acuan yang sudah ada. Misalnya, undang-undang mengenai toleransi agama yang dibuat di dunia internasional tahun 91. Di sana semuanya sudah jelas ya. Hanya saja Indonesia tidak meratifikasi Kovenan Internasional terkait dengan toleransi beragama ini. Karena itu saya berharap bahwa ketika pemerintah nanti membuat sebuah undang-undang mengenai apapun yang mengatur kehidupan beragama masyarakat, itu memperhatikan prinsip-prinsip pembatasan kebebasan beragama seperti 5 hal yang tadi yang saya sebutkan. Karena itu ya pemerintah saya pikir sudah seharusnya melahirkan sebuah undang-undang yang mengatur kehidupan beragama masyarakat tetapi menjamin adanya kebebasan beragama ya seperti yang disebutkan di dalam banyak undang-undang, tetapi juga kalaupun ada pembatasan, pastikan bahwa pembatasan kehidupan beragama itu adalah dalam konteks melindungi ya warga masyarakat, dan yang pasti bahwa undang-undang yang dibuat oleh pemerintah itu bersikap adil dan netral, tidak ada unsur diskriminatif sedikit pun terhadap kelompok agama manapun di masyarakat kita.